Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Berita pertama datang dari Eva Dwiana yang akan bikin RTH di setiap kecamatan di Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengaku ruang terbuka hijau atau RTH di Bandar Lampung memang terbatas. Hal itu lantaran pemukiman penduduk di Bandar Lampung kian padat. Eva menyebut dengan keterbatasan RTH saat ini, pihaknya ke depan akan menambah sejumlah RTH di kota Tapis Berseri. RTH di Bandar Lampung hanya 4,5%. Dan Kepala Disperkim Bandar Lampung yakni Yusnadi Ferianto mengatakan, sebelumnya RTH di Bandar Lampung ada 11,08%. Merujuk pada data tersebut, artinya RTH Bandar Lampung belum ideal berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam undang-undang itu disebutkan idealnya luas RTH minimal 30% dari luas wilayah suatu kota atau kabupaten. Akan tetapi presentase ini dapat berbeda-beda tergantung pada karakteristik daerah dan peraturan daerah setempat. Hal itu berdasarkan Perda Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2021 sampai dengan 2041. Klasifikasi dan syarat untuk dikategorikan RTH berbeda-beda dibandingkan sebelumnya. Pedagang kopi di Bandar Lampung dirampok, pelaku menggasak tas berisi emas dan uang. 60 tahun pedagang kopi dan kelontongan di Jalan Ikan sebelah Kelurahan Persawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung diduga menjadi korban perampokan pada Kamis 11 Januari 2024 pada pukul 7 pagi. Video kepanikan pedagang kopi diduga korban rampok dengan modus hipnotis di Teluk Betung Selatan Bandar Lampung itu tersebar di grup WhatsApp dengan durasi 2 menit 19 detik. Dalam video yang diunggah oleh seorang laki-laki mengkonfirmasi keberadaan warung yang dirampok di Jalan Ikan sebelah Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pria tersebut mengatakan pelaku mengambil tas korban yang berisi banyak barang berharga, diantaranya ada emas 30 gram. Pria itu mengatakan nanti melaporkan ke polisi dan sabar, ibu insya Allah ditangkap pelakunya. Korban dalam video tersebut mengatakan dirinya dibuat panik karena pesanan kopi. Sementara itu Fitri, karyawan rumah makan di samping lokasi kejadian membenarkan bahwa ada warung tetangganya dirampok. Pelaku merampok korban dengan modus hipnotis dengan kerugian emas mencapai 30 gram. Pria di Pringsewu nyaris dihakimi massa karena mencuri barang tetangganya. Seorang pria di Pringsewu nyaris dihakimi massa karena kerap mencuri barang milik tetangganya sendiri. Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Rohmadi mengatakan pria tersebut berinisial MD, 31 tahun, warga Pekon Bumiarum Pringsewu. Pria pengangguran tersebut diamankan lantaran mencuri barang-barang berharga termasuk sepeda motor milik tetangganya. Beruntung, aparat kepolisian dapat mencegah terjadinya amukan massa. Rohmadi menjelaskan MD diamankan di Pekon Bumi Arum pada Selasa 9 Januari 2024 sekira pukul 17.00 atau jam 5 sore. Pria itu diduga telah mencuri satu unit sepeda motor VR BE 6308 VW milik Sudiman, tetangganya sendiri. Awalnya MD diamankan atas dugaan terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, diketahui bahwa pelaku juga terlibat dalam sejumlah kasus pencurian lainnya. Berikut ini ada Raffi Ahmad yang mendampingi Prabowo Subianto di Lampung hari ini. Artis kondang Raffi Ahmad turut mendampingi kunjungan Prabowo Subianto ke Lampung pada Kamis 11 Januari 2024. Adapun tujuan Prabowo Subianto ke Lampung untuk melakukan konsolidasi bersama Koalisi Indonesia Maju. Selain Raffi Ahmad, Prabowo juga didampingi Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, Raffi Ahmad mengenakan kemeja berwarna biru muda. Dan sebagai informasi, Prabowo Subianto hanya 1 hari berada di Lampung. Ia tiba di Bandara Raden Inten II Lampung pada pukul 12 siang.
Ratusan relawan dan pendukung histeris saat sambut kedatangan calon Presiden Prabowo Subianto di Lampung. Tak sedikit relawan dan pendukung yang menyerbu sang Menteri Pertahanan setibanya di Bandara Raden Inten II Lampung. Mereka juga memanggil nama Capres nomor urut 1 tersebut sambil berusaha bersalaman dengan mengajak foto. Namun tak hanya mengeluh-elukan nama Prabowo, ada juga pendukung yang histeris ketika melihat Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra tersebut. Sedang bersihkan rumput, kakek berusia 71 tahun ini di Lampung Selatan diserang buaya. Sukri, 71 tahun, warga Dusun Bunut Utara, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Bandar Lampung Selatan menjadi korban gigitan buaya. Kalau itu Sukri sedang memotong rumput di tambak miliknya di Dusun Bunut Utara, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan pada Rabu 10 Januari 2024 sekira pukul 9.45. Naas, korban diserang buaya yang berada di aliran Sungai Waise Kampung. Lebih lanjut, Sukri menjelaskan saat itu kondisi air sedang tidak tinggi dan begitu buaya tersebut tidak bisa menyerang dia karena cara memutarkan badannya. Beruntung korban berhasil melepaskan diri dari gigitan buaya tersebut. Namun akibat serangan buaya tersebut tangan kanan Sukri mengalami luka dan mendapatkan 18 jahitan. Petugas lipat suara di Lampung Selatan diperiksa pakai detektor logam. Warga yang terlibat dalam pelipatan suara di Lampung Selatan diperiksa menggunakan alat metal detektor pada Kamis 11 Januari 2024. Sebelum masuk ke Gor Mustafa Kemal tempat pelipatan surat suara, mereka diperiksa oleh polisi menggunakan detektor logam. Yusriandi berpesan kepada warga yang melipat surat suara untuk segera melapor. Ia pun berharap kerjasama dari peserta pelipat kertas surat suara pemilu. Pelipatan surat suara pemilu sudah dilakukan di Gor Mustafa Kemal Kalianda sejak Jumat lalu. Rencana pelipatan surat suara ini berlangsung hingga Minggu besok. Caleg di Lampung Tengah dipalak hingga dianiaya oleh 2 preman. Seorang caleg DPRD Lampung Tengah dipalak hingga dianiaya oleh 2 pria yang diduga preman. Kejadian itu berlokasi di Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah pada Minggu 7 Januari 2024. Ilsa, 34 tahun, caleg asal Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN mengalami luka pukulan di bagian kepala akibat dianiaya. Ia mengatakan kejadian bermula saat mobil tim sesnya hendak mengantarkan kalender dan banner menuju Kota Bumi Lampung Utara. Kemudian Ilisa ditelepon oleh salah satu pelaku sekitar pukul jam 4 sore. Dalam telepon itu ia diancam oleh pelaku. Korban diminta mendatangi kedua preman tersebut. Kemudian korban menemui kedua pelaku yang dibawa masuk ke dalam rumah salah satu warga. Awalnya korban dimaki-maki dan dicap tak layak menjadi caleg. Ilsa sempat kabur saat pelaku lengah, namun pelaku mengejarnya dan mengancam korban akan dibunuh. 2 napiter lapas Kalianda ikrarkan janji setia NKRI. 2 narapidana kasus terorisme napiter di lapas kelas 2A Kalianda mengucapkan ikrar janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan itu disaksikan oleh Kalepas Kalianda Chandra Lestiano bersama Kadifas Kemenkumham Lapas, Bapas Bandar Lampung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Densus 88, Kemenak Lampung Selatan, Pengadilan Negeri Lampung Selatan, Polres Lampung Selatan, dan Kodim 0421 LS. Proses ikrar kepada NKRI dilakukan oleh 2 orang napiter dengan mengucapkan janji setia kepada NKRI, menandatangani ikrar, mencium bendera merah putih, dan mengucap NKRI harga mati dipandu oleh Kalapas. Chandra Listiano menjelaskan, napiter Lapas Kalianda selama ini telah melaksanakan program pembinaan dengan baik selama menjalani masa pidana. Ia mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja sama dalam pembinaan dan mendampingi terhadap 2 orang napiter Lapas Kalianda sampai dengan ucap setia kepada NKRI.